Ya, kembali lagi di hari Minggu tanggal 17 ya, jam 13.24. Masih dalam kondisi puasa ya. Mudah-mudahan puasa hari ini diberikan ketabahan untuk menghadapi nanti maghrib. Baik teman-teman, saya punya saham CITY ya, CITI ya, Natura Citi Development Tbk. Baik, kita akan mengambil pelajaran dari saham Citi ini ya. Kita akan ambil pelajaran. Apa yang akan kita pelajari yaitu kita melihat bagaimana pergerakan dari Bandar Polum dan Poren. Ini saham sangat baik ya. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena yang seperti kita ketahui bahwa ketika Bandar Polum itu menunjukkan aktivitas, tandanya saham ini lagi ada yang nunggunya gitu ya. Bandar Polum ternyata Bandar Polum ya. Kalau Poren kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak kan. Cuman kalau Poren itu sebenarnya membantu kepercayaan bahwa oh Poren aja masuk gitu lah. Jadi istilahnya kalau mau perang ya perang aja sama Poren gitu ya. Kalau Bandar Polum sama Poren perang ya perang aja, atau mau kerjasama ya kerjasama aja, silahkan gitu kan. Retail bagaimana? Retail hanya memperhatikan aja dari pergerakannya. Oh ini kalau pergerakannya seperti ini, contohnya gitu kan, akan seperti ini. Nah baik, yang menarik dari saham Citi ini kemarin, waktu saya lihat di tanggal ini nih, tanggal 8 Maret itu, Citi itu hampir menyentuh ke 51 ya. Nah, terus ditambah lagi candle yang ini. Ini candle sempat menyentuh ke 52 di sini itu ya. Kita bicara dengan lukisan Bandar dulu ya. Dengan candle dulu nih. Nah, apa yang saya menariknya itu, oh, kemarin itu waktu ke 52 ternyata ditutup candle ke 51. Nah, sekarang ke 51 berarti kan di sini udah ada supportnya. Kalau menurut saya ya, kalau pandangan saya sebagai orang bodoh, jadi ketika dia ada gap bawah langsung di up ke atas, artinya itu saya akan ke situ gitu kan. Tapi bisa diangkat dulu, bisa sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan gitu kan. Contoh ketika di sini nih, ini kan open gap bawah. Jadi angkat dulu kan, tapi endingnya akan ke bawah. Di sini contoh ya, dia diangkat dulu kan, tapi endingnya sama ke sini kan, datar. Ini juga sama, ditutupnya di sini. Nah, kita lihat supportnya dulu ya. Supportnya berarti ke sini akan menuju ke arah itu ya. Tetapi yang menarik ada apa? Menarik ini adalah dari garis porennya. Nih garis poren itu menunjukkan ke atas. Ya, si garis poren ini menunjukkan ke atas nih. Si Bandar Polum juga menunjukkan ke atas. Kalau menurut saya itu adalah lagi ada aksi di sana itu, apakah aksi akumulasi gitu kan? Dan terutama dari Bandar Polum kita lihat nih, tuh. Dari mulai sinilah 04 Maret ya, itu mengalurkan akumulasi dengan ditandai dengan warna hijau ya. Kita lihat juga dari Poren. Nah Poren emang belang-belang ya, dia tidak akumulasi setiap hari, cuman di momen-momen tertentu diakumulasi, jual di sini. Ini juga ada akumulasi dikit, jual. Nah kemarin itu terakhir ada akumulasi ini. Nah menjadi penasaran saya, ini dilihat dari kemarin low-nya 56, high-nya 58, open-nya 57. Misalkan nih, kalau beri di 3 titik ini, kalian itu kemungkinan tidak cuan. Kalau papo iya, beli 57 kan ke 58 nggak mungkin dijual 58 kan, antriannya juga lumayan. Contoh di sini ngantri ya, nggak ada yang mau makan ya. Cuman kalau dia open 56, di high ke 57, otomatis kan ada kekosongan di 57 nih. Ke 5, contohnya open 56 diangkat ke 58, berarti kan di sini ada kekosongan di 57-nya ya. Nah, mungkin di situ bisa cuan ya. Lihat dari bid offer juga ini sangat tipis ya, sangat tipis. Istilahnya mudah lah kalau buat market maker mengangkat dengan ngangkat apa namanya? Ngangkat di bid sama di offernya segini mah sangat mudah sekali gitu kan. Nah kita lihat untuk broker summary-nya tanggal 15 dulu ya, tanggal 15 Maret
Kita lihat tanggal 15 Maret terakhir kemarin hari Jumat. Ada apa? Di all investornya ada CC, CP sama Beki ini yang kumulasi ya. XL, KK, PDXC nya pada keluar. Artinya mungkin di sini XL teman-teman kita itu udah pada paham ya. 1% cuan bungkus mungkin bisa ya, mungkin yang kemarin yang ngambil di sini mungkin bisa udah cuan gitu kan. Nah, tapi sekarang diakumulasi sama CC sama CP gitu kan. Nah, kita lihat siapa porennya kemarin yang ngambil ya CC kan. Kalau CC biasanya baik, dia nggak terlalu gerasa gerusu lah. Kalau CP juga akumulasi ya. Kalau AK karena masih sedikit ya mungkin dia hanya ngintip aja ya. Tapi lihat dari CC ada akumulasi. Kita lihat CC itu dari sini, mulai sini ya. Kita lihat dari 29 Februari. 29 Februari kita lihat. Ya, CC ada sekitar 5 ribuan ya. Kita grosskan. Dia udah ngejual 2,4 ribu. Artinya di sini emang CC jualan ya. Jadi jualan, dia ngambil terus sambil jualan gitu, ngambil lagi jualan. Artinya kan ada aktivitas di sini gitu kan. Nah, kita lihat dari bandar volumenya area sini juga ya. Udah anggap aja 29 Maretnya, kita lihat di domestiknya. Nah, di domestik itu ada YP sama Beki, ada CP, ada MG. Mudah-mudahan ini, mudah-mudahan kan MG sama Beki ini punya kerjasama yang baik gitu kan untuk mengelola sebuah emiten ini. Dilihat dari pembuangannya, teman-teman kita udah pada ngebuang ya, mudah-mudahan mereka take profit bukan cut loss ya, karena lihat dari sini emang, lihat dari sini nih menunjukkan ke atas. Mungkin teman-teman kita udah mulai pada pintar ya, udah cuan sedikit bungkus, cuan sedikit bungkus. Tinggal kita bagaimana nyiasatinnya, belinya ketika harga udah mencapai ke 58, apakah nunggu turun dulu gitu kan. Kelihatannya emang si emiten ini lagi mau diurus gitu kan. Tapi tetap saya bilang itu hati-hati, karena ada candle hijau ini nih ya. Ada candle hijau ini yang membuktikan, udah 2 kali kita buktikan. Di sini juga langsung ke gocap lagi, ada candle ini. Terus di sini juga ada candle yang dari bawah, gap up bawah, ternyata ditutup sama candle yang hijau seperti ini juga. Jadi teman-teman harap hati-hati aja. Untuk target saya lihat di sini ada candle merah. Nah, kebalikannya kalau dari candle gini sepertinya yang ini biasanya saya mau ke situ juga sama, cuman up-nya sampai sini kemungkinan ya. Kita akan buktikan aja sama-sama nanti gitu ya. Nanti kalau kita lihat ini ke sini berarti fix. Nanti teman-teman ketika melihat candle seperti ini, oh iya targetnya ke situ. Lihat berapa hari. Oh, ini dalam jangka waktu 1 bulan baru ke situ gitu kan. Nah, seperti ini nih. Ini kan ada di sini nih ya. Candle merah di up. Ketemu di mana? Di sini juga ketemunya. Cuman belum ketemu yang seperti ini. Kalau seperti ini kan enak diangkat langsung ke bawahin ya. Kalau ini kan dari atas langsung ke bawahin. Artinya emang sama-sama ketutup gitu ya. Mudah-mudahan nih kalau yang ini bukan ketutupnya seperti ditutup lagi sama merah ini. Cuman mudah-mudahan ini ketutupnya sama candle yang bagus ya, sama isian, istilahnya candle hijau lah ke atas, diam sebentar baru mereka jualan. Ya terserah mereka, pingin kita itu seperti itu. Tapi kan keinginan kita kadang-kadang ada yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak gitu kan. Dilihat dari frekuensi analizer juga, ini menunjukkan ada hijau, yang artinya ini emang ada pergerakan smart money ya. Kalau di sini juga ada hijau tinggi hari kemarinnya tanggal 14, cuman diikuti dengan candle merah ini. Ya mudah-mudahan candle merah ini semakin mengempes, yang artinya bila mengempes biasanya volume inilah yang akan tinggi nanti ya. Baik, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan di emiten Citi ini membantu teman-teman, dan tolong perhatikan aja gitu ya bagaimana pergerakan dari sebuah saham gocapan ya. Saham gocapan itu kalau diurus dengan baik, ini kan diurus dengan baik nih ya, kita harus pandai-pandai ngambil posisi aja, di mana posisinya, nanti strateginya seperti apa, nanti teman-teman bisa menentukan strateginya seperti apa. Itu ada gitu strateginya. Mudah gini, satu contoh ya, beli di saat merah contohnya ya, ketika candle merah kita beli gitu kan.
Contohnya nih di sini contohnya. Karena mereka kan beli di sini beli walaupun istilahnya belum untung di sini, tapi kan nanti berikutnya 4 hari kemudian di up. Beli candle merah gitu kan di sini nih. Contoh ternyata di up sampai sini gitu kan. Beli di sini di up sampai sini. Dibeli sini di up sampai sini. Jadi artinya ada semacam bukan algoritma ya. Petunjuk. Oh, saya kalau beli merah istilahnya tunggu beberapa hari pasti hijau nih gitu kan. Ya walaupun ada sempat untuk beli, ada sempat untuk ngejual gitu, maaf ya. Ada yang tidak, tapi kalau ditungguin intinya cuan-cuan juga gitu kan. Tinggal kita aja bagaimana belinya. Yang penting ketika beli itu ya harus disupport berapa. Supportnya ya pasti yang terendah gitu. Jangan sampai kita ini candle merah nih, beli di sini. Wes ini aja udah tinggi, udah pucuk, bro. Ngapain kita beli di pucuk? Tapi kalau udah di merah-merah seperti ini nih, merah-merah udah mulai datar. Ini juga mulai datar. Oh, walaupun ini ke prank juga kan besoknya kan, tapi tetap naik gitu walaupun dikempesin lagi. Ya, cepat aja buru-buru masuk, buru-buru keluar istilahnya seperti itu ya kalau di saham seperti ini. Tapi kalau CT sih menunjukkan nih bahwa saham ini memang diurus ya, walaupun di bawah kemungkinan masih punya kesempatan untuk up lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin tersangkut di sini, saya yakin sih dia tidak tersangkut ya. Kalaupun mereka istilahnya teman-teman beli gitu di area-area sini nih, ya mau cut loss kan banyak banyak waktu untuk cut loss. Kalau menunggu ya tinggal nunggu aja gitu. Kalau mau nggak cut loss ya mungkin kalau ya tersangkut di sini bisa nunggu gitu sampai ke area sini gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Di sini kan banyak gap-gap kosong nih yang biasanya harus terisi juga gitu kan, berdasarkan yang saya ketahui harus seperti itu. Tahu kalau teman-teman ya punya pandangan lain, karena di sini kan bebas untuk berpendapat, itu bebas gitu. Teman-teman mau berpendapat apa ya silahkan aja gitu kan. Saya berpendapat seperti itu gitu kan. Nah, dilihat dari broker summary-nya ini ada Becky sama MG ini. Yang seperti kita ketahui bahwa Becky sama MG itu kadang-kadang dia mainnya ya langsung diangkat 2 kali langsung dijeblosin lagi ke bawah. Tapi mudah-mudahan di emiten ini enggak ya, karena saya punya di sini yang namanya broker andalan itu Cece ya. Cece itu biasa mainnya halus lah ya, nggak terlalu gerasa gerusu. Kalau Cece dia kalau mau jualan ya jualan aja di atas biasanya, nanti yang ke bawahinnya mungkin sisanya tapi pelan-pelan, biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi kadang-kadang Cece juga kalau udah kalau udah kesal mungkin ya lah dibanting juga gitu, sama gitu kan, dibanting juga. Cuma kadang-kadang mode di sini contoh nih. Ini broker apa nih yang ambil nih? Kita lihat tanggal 11 Januari ya. Sebagai contoh aja apakah itu Cece apa bukan ya. Kita lihat 11 Januari tanggal 11. Kita lihat ya. Di sini itu mana? 11 Januari itu kan yang ngambil Cece nih. Ya, Cece ngambil. Tanggal 12-nya kan ngebuang. Dia ngebuang nih. Tanggal 12-nya ngebuang. Kita lihat ya, ngebuang kan? Cece ngebuang tamat. Di sini dia diambil lagi. Tanggal 13-nya lihat nih. Tanggal 16, tanggal 15 ya. Tanggal 15 lihat diambil lagi. Maaf. Tuh. Tanggal 15-nya diambil lagi dan ngejemput gitu. Jadi yang tadinya beli di sini nih, walaupun besoknya istilah ngebuang, cuman seperti yang kasihan kepada retail, akhirnya dijemput juga kan. Walaupun dia nggak nambah muatan di sini, istilahnya papo juga kan lumayan gitu, bisa papo di 1 tik di bawah harga kemarin itu kan lumayan daripada istilahnya rugi gitu kan. Jadi si Cece itu sebenarnya baik gitu, poren yang baik. Kalau menurut saya itu poren yang baik si Cece itu. Oke lah, katanya di sini nggak bisa kejemput gitu, yang di sini nggak bisa kejemput. Jadi kasih kesempatan lagi di sini nih. Walaupun Cece ngebuang, cuman Cece memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di sini itu masih bisa istilah ke atas juga, nggak terlalu banyak gitu kan. Contoh ini ada yang beli POMO, ketika naik beli POMO di sini ya, kan bisa kejemput di sini nih.
Ya, ini kan juga candle sama ini. Candle shadow seperti ini. Ya. Seperti itulah kalau CC biasanya masuk seperti itu. Jadi saya pikir emang CC itu emang broker foreign yang bersahabat dengan retail gitu ya. Maka teman-teman jangan khawatir tentang saham gocapan. Ketika saham gocapan itu diurus dengan baik, tidak ada yang dirugikan gitu. Biasanya sama-sama untung ya. Walaupun di sini istilahnya oke lah foreign jualan, di sini retail yang nerima. Tapi tetap kan di sini dikasih juga, ya udah kalau mau keluar silahkan keluarlah gitu kan. Saya kasih kesempatan lagi gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan dengan masuknya broker CC Foreign itu membuat kita sebagai retail itu merasa bahagia ya. Tapi ingat, jangan serakah. Ambil aja secukupnya. Ya mau 1%, 2% ya bersyukurlah. Siapa yang mau ngasih duit istilahnya 1% dari nilai yang kamu beri investasikan ya di saham Citi ini, contohnya di saham Citi gitu kan, 1% aja harus bersyukur. Kalau dikasih 2%, 5%, apalagi harus banyak-banyak bersyukur gitu kan. Oh berarti benar analisa yang kita sendiri pelajari itu membuahkan sebuah hasil. Makanya nanti teman-teman harus membuat semacam daftar kalau yang pecinta saham gocapan ya, daftar saham gocapan yang aktivitasnya tinggi contohnya gitu. Ini yang aktivitasnya rendah tapi mencuankan. Jadi pergerakannya lambat tapi mencuankan, ada seperti itu ya. Coba deh teman-teman bikin daftar sendiri tentang saham-saham gocapan ya. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa ya. Mudah-mudahan analisa saya itu bisa dikombinasikan dengan analisa kalian ya. Baik, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di hari Minggu ini teman-teman selalu diberikan kebahagiaan, diberikan kesehatan dan keberkahan. Karena ini adalah bulan Ramadan, bulannya bulan keberkahan ya. Jangan lupa bila punya rezeki sedikit ataupun banyak, jangan lupa berbagi. Baik, segitu aja. Ciao.